Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, langsung saja ya. Di video kali ini kita masih membahas tentang 100 soal HOTS ya, untuk pengetahuan umum ya. Tes 100 soal HOTS untuk materi pengetahuan umum ya, tes tertulis perangkat desa terbaru ya, tahun 2023. Mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan setelahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat Bapak Ibu yang minat PDF-nya bisa gabung di Telegram channel, linknya ada di deskripsi video. Nanti bisa langsung chat saya. Baik, langsung saja kita lanjut ke nomor 46. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan negara, yaitu titik-titik melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia menganut sistem dalam arti A. Negara hukum demokrasi, B. Negara kepolisian dan jaksa, C. Negara hukum kesejahteraan, D. Negara sebagai penjaga malam, E. Negara hukum dalam arti terbatas. Jawabannya adalah iya, yang A. Negara hukum demokrasi. Nomor 47. Rempah-rempah yang sulit diperoleh di Eropa pada abad ke-15, ke-16, dan ke-17 membuat orang-orang Eropa ingin membelinya sendiri dari tempat-tempat penghasilannya. Hal ini menimbulkan persaingan antara orang-orang Eropa sendiri, antara lain yang terjadi di Banten antara orang-orang Belanda dan A. orang-orang Spanyol, B. orang-orang Portugis, C. orang-orang Prancis, D. orang-orang Italia, E. orang-orang Inggris. Jawaban yang tepat adalah ya, yang B ya, orang Banten ya. Terjadi di Banten antara orang Belanda dan orang Portugis. Nomor 48. Pemerintah telah menetapkan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Yang dimaksud pendidikan dasar 9 tahun adalah A. Pendidikan yang terdiri dari prasekolah, SD, dan SLTP. B. Pendidikan tingkat SLTP 3 tahun yang dihapus dan diintegrasikan menjadi SD. C. Pendidikan tingkat SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun. D. Pendidikan pada tingkat SD yang diperpanjang menjadi 9 tahun. E. Pendidikan SD dan SLTP yang sama-sama menjadi 9 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Pendidikan tingkat SLTP 3 tahun yang dihapus dan diintegrasikan menjadi SD 9 tahun ya. Itu mohon diralat. Nomor 49. Untuk menanggulangi banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, salah satu jalan keluarnya ialah dengan A. memperbaiki sektor industri, B. memperluas kesempatan kerja, C. memperluas pendidikan, D. memanfaatkan sumber daya alam, E. meminta bantuan luar negeri. Jawabannya adalah iya, yang B ya, jadi memperluas kesempatan kerja. Nomor 50. Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis pada intinya ialah adanya keseimbangan, adanya peningkatan kinerja lembaga-lembaga negara, serta adanya A. pemisahan kekuasaan secara tegas, B. pengawasan yang ketat, C. kebebasan pers, D. kemauan pimpinan nasional, E. dominasi partai politik. Jawaban yang tepat adalah
Ya, yang A, pemisahan kekuasaan secara tegas, ya. Nomor 51, hak yang didapatkan oleh kepala desa yang berstatus PNS adalah seperti di bawah ini, kecuali A, penghasilan tetap, B, tunjangan kesejahteraan, C, tambahan tunjangan, D, penghasilan lainnya yang sah, E, penghasilan pokok. Jawabannya adalah ya, yang A, penghasilan tetap, kecuali, ya. Nomor 52, pencatatan aset desa yang termasuk KIB B atau KIB B yaitu A, jalan betonisasi, B, tanah bengkok dan bondo desa, C, komputer dan laptop, D, sambungan listrik atau telepon, E, balai desa. Jawabannya adalah ya, yang C, komputer dan laptop. Nomor 53, pentandatangan SPJ atau surat pertanggungjawaban barang ditanda tangani oleh A, PPD dan Kades, B, Kades dan Sekdes, C, Kades dan pengurus barang, D, Sekdes dan pengurus barang, E, pengurus barang. Ya, jawabannya adalah kepala desa dan pengurus barang. Nomor 54, yang bukan merupakan sumber pendapatan desa adalah A, pendapatan asli desa atau PAD, B, pajak bumi dan bangunan atau PBB, C, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, D, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, E, retribusi pasar desa. Jawabannya adalah ya, yang B, ya, PBB, yang bukan sumber pendapatan desa, ya. Nomor 55, sesuai dengan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa maksimal 30% dari anggaran belanja desa digunakan untuk kecuali A, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, B, tambahan tunjangan pemerintah desa, C, operasional pemerintah desa, D, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, E, insentif rukun tetangga dan rukun warga. Kecuali, ya, jawabannya adalah yang B, tambahan tunjangan pemerintah desa. Nomor 56, rancangan APB desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dan diverifikasi oleh A, bupati, B, camat atas nama bupati, C, bagian pemerintahan desa, D, Bapermades kabupaten, E, provinsi. Yang tepat adalah yang B, camat atas nama bupati. Nomor 57, kepala desa melaporkan realisasi anggaran APB desa kepada bupati setiap A, setiap bulan, B, setiap 3 bulan, C, setiap 6 bulan, D, setiap tahun, E, setiap akhir masa jabatan. Jawabannya tepat adalah yang D, ya, setiap tahun, ya. Nomor 58, besaran persentase maksimal penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bagi anggaran dana desa atau ADD atau alokasi dana desa yang kurang dari 500 juta adalah sebesar A, 60% dari total ADD, B, 50% dari total ADD, C, 40% dari total ADD, D, 40% dari total APBDes, E, 30% dari total APBDes. Jawaban yang tepat adalah yang A, ya, 60% dari total ADD. Lanjut nomor 59. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama adalah selama A, 35 tahun, B, 20 tahun, C, 10 tahun, D, 5 tahun, E, 1 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang B, 20 tahun. Nomor 60,
Yang tidak termasuk dalam klasifikasi belanja desa adalah A. Penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Pelaksanaan pembangunan desa, C. Pelayanan masyarakat desa, D. Pembinaan kemasyarakatan desa, E. Pemberdayaan masyarakat desa. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pelayanan masyarakat desa. Baik ya, next video ya kita lanjut ke part 5 ya untuk tes tertulis perangkat desa ya, materi pengetahuan umum ya. Semoga bermanfaat ya. Buat Bapak Ibu semuanya ya, mohon koreksinya ya jika ada soal dan jawaban yang kurang tepat bahkan salah ya. Mohon koreksinya, tinggalin komentar di kolom komentar. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam santun, salam silaturahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.